Halo semuanya, saat ini kita akan belajar mengenai apa itu framework dari COVID 2019. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu COVID. COVID adalah kerangka kerja praktik terbaik yang dibuat oleh Asosiasi Profesional Internasional atau ISAKA untuk manajemen teknologi informasi dan tata kelola dari TI sendiri. COVID menyediakan seperangkat kontrol yang dapat diterapkan atas teknologi informasi dan mengorganisasikannya di sekitar kerangka kerja logis dari proses dan enable terkait TI. COVID mendefinisikan komponen untuk membangun dan mempertahankan sistem tata kelola, yaitu proses, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, arus informasi, budaya dan perilaku, serta keterampilan dan infrastruktur. Sejarah dari COVID sendiri. COVID muncul pertama kali pada tahun 1996, yaitu yang versi pertama menekankan pada bidang audit, versi kedua pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap kontrol, COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen, COVID versi 4 yang lebih mengarah pada IT governance, COVID versi 5 pada tahun 2012 yang mengarah pada tata kelola dan manajemen untuk aset-aset perusahaan IT. Dan yang terakhir sendiri ada COVID versi 2019 pada tahun 2019. Apa sih manfaat dari COVID itu? Yang pertama, mengelola informasi dengan kualitas yang tinggi untuk mendukung keputusan bisnis, mencapai tujuan strategi dan manfaat bisnis melalui pemakaian TI secara efektif dan inovatif. Yang ketiga, mencapai tingkat operasional yang lebih baik dengan aplikasi teknologi yang reliable dan efisien. Yang keempat, mengelola risiko terkait TI pada tingkatan yang dapat diterima dan mengoptimalkan biaya dari layanan dan teknologi TI sendiri. Dan manfaat yang keenam yaitu mendukung kepatuhan pada hukum, peraturan, perjanjian kontrak, dan kebijakan. Nah, kita akan belajar mengenai COVID 2019. COVID 2019 adalah versi terbaru dari COVID-5 yang dibangun atas dasar kokoh dari pendahulunya sambil mengintegrasikan perkembangan terbaru yang mempengaruhi informasi dan teknologi dari perusahaan. Rilis COVID 2019 ini diperlukan karena COVID-5 diperkenalkan lebih dari 7 tahun yang lalu pada tahun 2012. Sejak itu, tren teknologi dan kebutuhan keamanan untuk organisasi telah berubah secara dramatis. Organisasi yang gagal beradaptasi dengan waktu menjadi mudah usang. Ini terutama benar ketika datang ke evolusi TI karena memainkan peran penting dalam hampir semua proses di bisnis. Untuk menunjukkan perubahan baru, COVID-19 dirilis dengan logo baru. Selain font modern untuk mencerminkan kerangka kerja baru, logo baru ini memiliki O yang berbeda. Panah merah yang ditunjukkan di bawah ini menunjukkan perubahan terus-menerus di dunia teknologi. Jadi perubahan logo sesuai yang ada di bawah ini dari COVID-5 ke COVID 2019. Kalau manfaat dari COVID 2019 sendiri ada 3, yaitu peningkatan kualitas, pengurangan risiko, dan penyelarasan strategi. Peningkatan kualitas maksudnya pada COVID 2019 membantu meningkatkan kualitas layanan TI dan pengambilan keputusan dengan memberikan kerangka kerja yang terstruktur. Pengurangan risiko yaitu membantu mengidentifikasikan dan mengurangi risiko kegagalan layanan TI serta pelanggaran kepatuhan, serta penyelarasan strategi sendiri memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi selaras dengan tujuan bisnis dan strategi organisasi secara keseluruhan. Apa sih prinsip dari COVID 2019? COVID 2019 memiliki prinsip, yaitu ada 2. Yang pertama, Principal Governance System, dan prinsip yang kedua, Principal Governance Framework. Principal Governance System yaitu ada 6. Yang pertama, Profit Stakeholder Value. Yang kedua, Holistic Approach. Yang ketiga, Dynamic Governance System. Dan yang keempat, Governance Distinct from Management. Yang kelima, Tailored to Enterprise Needs. Dan yang keenam, End-to-End Governance System.
Prinsip yang kedua yaitu governance framework. Ada 3 yaitu based on conceptual model, dan yang kedua open and flexible, dan yang ketiga aligned to major standards. Nah, objektif tata kelola dan manajemen dalam COVID 2019 sendiri sesuai pada gambar yang ada di samping ini mengidentifikasikan sebuah COVID model core yang terdiri atas objektif tata kelola dan manajemen tersebut yang dapat menjadi model dari acuan tersebut. Desain faktor. Faktor desain adalah faktor yang dapat mempengaruhi desain sistem tata kelola perusahaan dan memposisikannya agar berhasil dalam penggunaan IT. COVID sendiri desain faktornya yaitu enterprise strategy, enterprise goals, risk profile, IT related issue, threat landscape, compliance requirements, role of IT, sourcing model for IT implements method, teknologi adoption strategi, dan enterprise size. Struktur dan fitur dari COVID 2019 yaitu 5 domain utama. Yang pertama, evaluar dan kelola risiko TI. Yang kedua, kelola kinerja TI. Yang ketiga, kelola sumber daya TI. Yang keempat, kelola program pengembangan dan pengimplementasian. Dan yang kelima, kelola penggunaan teknologi. 7 enabler utama sendiri yaitu ada 7, prinsip kebijakan dan kerangka kerja. Yang kedua, praktik ke proses. Yang ketiga, struktur sumber daya dan culture. Yang keempat, informasi. Yang kelima, layanan tata kelola dan integrasi. Yang keenam, hubungan, dan yang terakhir yaitu instrumen. Proses implementasi COVID 2019 ada 3, yaitu yang pertama, kita harus menganalisis kebutuhan organisasi dan menentukan tujuan spesifik nih untuk implementasi dari COVID 2019. Yang kedua, pengenalan dan pelatihan. Pengenalan COVID 2019 kepada organisasi dan menyediakan pelatihan untuk penggunaan yang lebih efektif. Dan yang ketiga, penggunaan implementasi. Mengimplementasikan COVID 2019 dengan memastikan bahwa proses sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini ada beberapa contoh dari penerapan COVID 2019 sendiri, yaitu peningkatan pengendalian. Sebuah perusahaan XYZ berhasil meningkat pengendalian IT mereka dengan menerapkan kerangka kerja dari COVID 2019 sendiri. Tingkatkan efisiensi. Dengan menerapkan COVID 2019, perusahaan ABC berhasil meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional TI mereka. Yang ketiga, tata kelola yang lebih baik. Perusahaan DEF berhasil membentuk tata kelola TI yang lebih baik dengan mengadopsi COVID dari 2019. Kita tiba pada slide terakhir, yaitu penutupan dan kesimpulan dari COVID 2019 sendiri. Kelebihan yaitu membantu dengan pemahaman IT, governance, dan manajemen, menekankan risiko terkait dengan IT, dan kelebihan yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan kekurangannya yaitu mudah berfokus pada keamanan IT, bukannya efektivitas dari bisnis sendiri. Yang kedua, penerapan terlalu rumit untuk perusahaan kecil. Dan kekurangan yang ketiga yaitu menerima hasil akhir tanpa menjalankan evaluasi atau proses dari pengembangannya sendiri. Sekian dari saya mengenai penjelasan dari COVID 2019 sendiri. Sekian dan terima kasih.